Untuk soal nomor 10 anak-anak, di situ tertera 95 derajat Celcius disuruh menjadikan reamur dan Kelvin. Maka tulislah soalnya 95 derajat Celcius sama dengan titik-titik reamur dulu. Maka kita tulis anak-anak, reamur itu tadi berapa yang ditanya reamur? 4. Tulislah perbandingannya 4. Celcius berapa anak-anak? 5. 5 kali sol soalnya berarti 95. Jika 95 dengan 5 disederhanakan, maka diperolehlah angka 19. 19 dikali 4, maka hasilnya adalah 76. Kita lanjut yang berikutnya. Celcius dijadikan Kelvin, anak-anak. Berarti Kelvin itu perbandingannya berapa? Nah, ini harusnya tidak pakai perbandingan anak-anak. Bu Fitri salah menuliskannya. Tapi sebenarnya pakai perbandingan bisa. Cuma kalau untuk Celcius ke Kelvin, itu kan tadi sudah diberi cara yang lebih mudah, lebih cepat. Nah, kalau untuk Celcius ke Kelvin, berarti mencari. Mencari itu berarti ditambah. Berarti bisa dilangsungkan saja. Yang ini tidak perlu dipakai pun tidak masalah. Nah, berarti kalau mencari selalu ditambah. Apa yang ditambah? Sol ditambah. Tambah berapa Kelvin? 273. Maka ditulis di sini soalnya 95. Sebentar. Oke, soalnya adalah 95. Oke, ditambah 273. Maka hasilnya berapa jika dijumlah anak-anak? Hasilnya 273 ditambah 95. 368. Oke, 368. Maka jawabannya yang cocok adalah yang A. Oke, berarti jawaban nomor 10 adalah A. Kita lanjut untuk nomor 11. Untuk nomor 11, 35 derajat Celcius menjadikan Fahrenheit. Berarti soalnya ditulis 35 derajat Celcius titik-titik derajat Fahrenheit. Yang ditanya Fahrenheit. Fahrenheit itu adalah 9. Per yang diketahui adalah Celcius 5. Dikali soalnya 35. Kemudian mencari itu selalu ditambah. Berarti tambahlah dia dengan angka 32. Maka jika disederhanakan yang di dalam kurung mendapat 35 bagi 5, 7. Berarti tinggal 7 kali 9 anak-anak. 60. Mohon maaf. Oke, diulangi ya. Yang ini 70. Kemudian, jika dikalikan 7 dengan 9, jawabannya 63. 63 ditambah 32. Maka hasil akhirnya adalah 95. Berarti jawabannya bertemu C. Nomor 11 adalah C. Kemudian nomor 13, anak-anak, 30 derajat Celcius dijadikan Fahrenheit dan Kelvin. Maka 30 derajat C sama dengan titik-titik Fahrenheit, titik-titik Kelvin. Fahrenheit dulu anak-anak yang dikerjakan. Berarti kalau ditulis yang ditanya adalah Fahrenheit. Berarti tulislah dia 9 Fahrenheit. Celcius berapa? Celcius 5. Oke, kemudian kali soalnya adalah 30. Nah, ditambah, kenapa tambah? Karena mencari Fahrenheit. Tambahlah dia dengan 32. Maka jika disederhanakan yang di dalam 30 bagi 5, maka hasilnya 6. 6 kali 9 adalah 54. 54 ditambah 32, maka hasil akhirnya 86.
30 derajat Celcius yang kedua dijadikan Kelvin. Kalau jadikan Kelvin langsung saja tembak. Soalnya 30 derajat. Oke, soalnya 30 ditambah titik beku Kelvin adalah 273. Maka hasil akhirnya 303. Oke, jadi jawabannya menggunakan 86 derajat Fahrenheit, 303 Kelvin. Berarti A. Oke, lanjut. Nomor 14 adalah memulai soal di pemuaian. Penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa seperti berikut, kecuali. Jangan lupa ada kata kecuali, berarti kita mencari yang bukan pemuaian, bukan penerapan pemuaian. Sambungan rel kereta. Nah, pemasangan kan harus dibuat celah. Berarti dia benar, dia pemuaian. Pemasangan kaca jendela juga harus diberi celah supaya tidak pecah kacanya saat memuai. Nah, ada kata pengelingan. Pengelingan itu apa? Pengelingan itu biasanya pada bimetal. Bimetal itu kan dua logam yang dijadikan menjadi satu dengan cara dikeling atau pengelingan. Dikeling sama saja dengan pengelingan. Berarti yang tidak adalah yang D itu adalah pengeringan. Pengeringan pakaian tidak perlu pakai pemuaian, tetapi membutuhkan sinar matahari atau radiasi ya. Ini akan dibahas di bab setelah ini. Nah, setelah suhu selesai. Oke, itu nomor 14 anak-anak. Nomor 15 ini ada yang diralat. Semoga sudah diralat ya. AB bukan BA. Awalnya BA. Harus sama. AB. Oke, dia melengkung kemana anak-anak? Kalau sebelum itu berarti logamnya, dua logam AB ini lurus. Jika sudah dipanaskan, dia membelok ke arah siapa? Ke arah si B. Nah, membeloknya ke B. Nah, ke B berarti kalau dipanaskan, masih ingat cirinya? Jika dipanaskan berarti dia memuai ke kecil apa ke besar? Ke kecil. Ke kecil. Berarti dia akan melengkung ke arah yang kecil muainya. Yang kecil berarti B atau A? Ya B, kan dipanaskan. Melengkungnya ke kecil, berarti yang kecil adalah B. B-nya kecil anak-anak, KCL. Berarti A-nya adalah muainya besar. Oke, berarti kita simpulkan lewat pernyataan yang tidak tepat. A. Koefisien muai panjang logam lebih kecil daripada B. Lebih kecil A-nya. Salah apa benar? Salah. Harusnya dia lebih besar. Nah, jawabannya langsung ketemu ya anak-anak. Langsung A jawabannya. Dia harusnya besar. Coba kita koreksi yang B. Koefisien muai B lebih kecil. Nah, cocok ini kecil-kecil. Nah, ini benar ini. Oke, yang C, bimetal akan melengkung ke arah logam B bila didinginkan. Apa iya anak-anak dia akan melengkung ke arah logam B bila didinginkan? Jika didinginkan, berarti dia kebalikannya. Dia akan melengkung ke yang besar. Yang besar. Tadi kan kalau panas itu berarti kecil. Kalau dingin itu besar. Berarti yang besar adalah A. Berarti jawaban C ini juga salah. B ini salah. Kan harusnya melengkungnya kebalik. Berarti melengkung ke A. Berarti jawabannya ada dua anak-anak. Ya tidak masalah. Ada dua. Kemudian yang D. Logam B lebih kecil. Tadi B lebih kecil cocok? Oke, dia lebih kecil. Berarti cocok anak-anak. Jawabannya ada dua. A dan C. Tidak masalah. Oke, lanjut. Nomor 16. Berikut ini adalah tabel koefisien besi dan kuningan. Jika didinginkan, ada kata dingin. Tadi kalau dingin besar apa kecil?
besar. Oke, kata kuncinya di situ. Kita hapus dulu. Kalau dingin berarti dia besar. Oke, besar. Nah, kita lihat anak-anak tabelnya, baru dicek. Tabelnya ada besi, ada kuningan. Besinya 0,000000012. Yang kuningan itu 0,0000019. Maka yang kecil siapa, yang besar siapa? Yang besar adalah kuningan. Ini B. Besar. Oke, dia besar. Kemudian berarti yang kecil adalah besinya kecil. Oke anak-anak, dia kecil. Nah, kita lihat tadi didinginkan dia akan melengkung kemana? Ke besar. Nah, yang besar adalah kuningan. Berarti jawabannya anak-anak diriletkan, dihubungkan. Besar, besar. Berarti yang besar adalah si kuningan. Nah, berarti dia akan melengkung ke arah kuningan. Kita lihat jawabannya yang mana? Yang B atau B. Ke arah logam kuningan. Berarti jawabannya B. Berikutnya ada beberapa logam aluminium, baja, kuningan, tembaga. Nah, pemuaian bimetal yang benar adalah ada dua di sini anak-anak. Baja, tembaga. Oke, lihat baja sama tembaga. Baja berapa? Belakangnya angkanya 11. Kita isi anak-anak. Bajanya 11. Tembaganya berapa? 17. Oke, tadi ada yang terlupakan. Di situ tulisannya dipanaskan. Jika dipanaskan, berarti arahnya ke kecil. Ke kecil. Diingat-ingat. Kecil kalau panas. Nah, ada baja, ada tembaga. Sudah diisi angkanya 11, 17. Yang kecil 11 apa 17? Ya, 11. Berarti melengkung ke kecil sudah benar? Sudah, nomor 1 itu benar. Lihat nomor 2 anak-anak. Ada tembaga. Tembaganya tadi berapa di tabel? 17. Kuningannya berapa di tabel? 19. Tadi dipanaskan. Kalau dipanaskan, dia melengkungnya ke arah kecil. Berarti yang kecil siapa? Tembaga. Lah kok melengkungnya ke kuningan? Berarti salah. Harusnya kebalik begini anak-anak. Nah, harusnya begitu. Di sini tembaga, di sini kuningan. Harusnya begini. Kita lanjut. Yang berikutnya kuningan, nomor 3. Kuningan itu 19, aluminium itu 26, maka yang kecil siapa anak-anak? Yang kecil ya si kuningan, 19. Benarkah sudah melengkung ke kecil? Benar. Oke. Oke, jadi jawabannya sudah pasti 1 dan 3. Kalau nomor berikutnya baja aluminium. Bajanya itu berapa? Bajanya itu 11. Aluminiumnya berapa? 26. Melengkung ke besar apa ke kecil ini? Ini salah. Harusnya kebalik. Melengkungnya ke baja. Jadi melengkungnya di sini baja, di sini aluminium. Jadi pasti jawabannya adalah A. Nomor 18, perhatikan gambar di bawah ini. Tutup botol terbuat dari logam yang terlalu rapat dapat dibuka dengan mudah jika disiram dengan air panas. Hal ini dapat terjadi karena, kalau panas atau dipanaskan itu berarti tambah besar, membesar atau menyusut anak-anak. Ya, membesar. Menyusut itu berarti ketika didinginkan. Jika dia tambah besar tutupnya, berarti kan nanti longgar anak-anak tutupnya. Sehingga si tutup ini mudah untuk dibuka, mudah untuk diputar. Maka alasannya yang tepat adalah apa? Karena koefisien muai tutup botol itu gimana? Lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia lebih longgar. Longgarnya lebih besar. Longgarnya lebih besar daripada si mulut.
si mulut botol kaca. Kacanya juga ikut kesiram air panas, jadi dia ikut bertambah ukurannya anak-anak. Tapi kalau si tutup botolnya ini lebih besar muainya, berarti dia lebih besar longgarnya daripada si kaca mulut botolnya. Jadi akan lebih mudah dibuka. Jawabannya A ya, anak-anak. Nah, penutup untuk nomor 1920. 19 ini ada termometer X. Kita nggak tahu termometernya apa, anak-anak. Kemudian ada R. Maka kita gambar kalau nggak tahu termometernya apa. Di situ ada X dan R. Ini X, ini R. Harus digambar kalau dia tidak tahu termometer apa. Yang bawah milik X itu adalah 14, yang atas itu adalah 102, kemudian yang reamur itu 0, yang atas itu adalah 80. Nah, jika mencari seperti ini gimana? Diselisihkan 102 dikurangi 14. Berapakah itu 102 dikurangi 14? Ya 88. Diisi di sini 88. Titik 2 atau dibanding yang sebelah kanan. Berapa kalau dikurang 80 kurang 0? Ya 80. Oke, kita tulis tadi soalnya 25 derajat R sama dengan titik-titik X. Oke, kita isi dulu anak-anak. Di sini X-nya berapa? X-nya 88. Oke. Kemudian di sini yang diketahui R-nya 80. Lalu dikali soal. Oke, di sini ada salah penulisan anak-anak. Soalnya itu 30. Tapi di sini Fitri nulisnya 25. Ini harusnya 30. Oke, jadi soalnya kita isi 30. Ditambah, kenapa ditambah? Karena mencari siapa? X. X-nya itu ada angka 14 di bawah ini. Berarti kita wajib menambahkan angka 14. Kalau tadi Kelvin 273, kalau Fahrenheit 32. Nah, sederhanakanlah anak-anak. Nolnya coret, habis. Nah, kemudian ada 88. Sebentar, 88 bila 88 dicoret dengan 8, berarti hasil atasnya adalah 11. 11 dikali 3, berarti 33. 33 ditambah 14, berarti jawabannya adalah 47 atau B jawabannya. Nah, kemudian nomor 20. Sama, ini harus digambar supaya bisa mengerjakan. Nah, setelah digambar gimana? Diselisihkan anak-anak. Jika 60 dikurang 0, maka hasilnya ya 60. Tulislah di sini 60. Kemudian 150 jika dikurang 30 berapa? 120. Nah, yang ditanya 90 derajat Y sama dengan titik-titik X. Berarti ini soalnya. Oke, X yang ditanya. X-nya tuh yang kiri. Ini X, Y-nya yang kanan. Berarti X-nya kita isi 60. Diketahui Y-nya. Y-nya 120. Tulis 120 di bawah. Nah, di sini 90. Dikurangi kenapa? Karena lihat termometer Y-nya ada angka di bawah. Di sini ada 30, berarti harus dikurang 30. Nah, setelah itu baru anak-anak kita tulis ulang. Di sini 60, di sini 120. Sebentar, 120. Yang di kanan jika dikurang 90 kurangi 60. Kurang 30 berarti 60. Mana yang bisa dicoret? Manapun boleh. Ini dengan ini. Berarti 120 dengan 60. Hasilnya 2 di bawah.
Berarti 60 bagi 2, jawabannya 30. Oke, jadi jawabannya 30 berarti pilihlah A jawabannya. Oke, ini adalah pembahasan tugas untuk suhu dan konversi suhu serta pemuaian. Terima kasih banyak anak-anak atas antusias kalian dalam menonton video ini dan semangat untuk belajar dan mengerjakan penilaian harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.